Ya, pemirsa, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya terkait Breaking News sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal pemirsa. Dan pemirsa, kita akan melihat seperti apakah hari ini Saka Tatal kembali menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan untuk mengetahui persiapan Saka Tatal jelang sidang hari ini pemirsa, sudah ada rekan kami Camar Hainda yang saat ini berada atau dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat pagi rekan Camar Hainda, seperti apakah persiapan jelang sidang pada hari ini? Baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa, benar sekali. Tadi kami baru saja sampai di penginapan hotel dari tim kuasa hukum untuk Saka Tatal, di mana hari ini akan ada sidang peninjauan kembali terkait dengan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan tadi kami juga sudah berbincang bersama dengan keluarga dari Saka Tatal mengenai keseharian dan juga bagaimana persiapan Saka Tatal. Namun sebelum kita berbincang dengan Saka Tatal, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan saudara. Ini merupakan kakak dari Saka Tatal, ya. Dengan Mas siapa, Mas? Jaka Putra. Oke, Mas Jaka Putra. Kita seperti ketahui bahwasanya Saka ini sudah bebas begitu ya. Kemudian saat ini sedang diusahakan untuk bisa membersihkan nama baiknya begitu. Apa persiapan yang dilakukan oleh Saka? Ya, persiapan saya keluarga saya serahin sama pengacara. Paling kalau untuk kesiapan Saka paling kesiapan mental aja sih, sama lebih ke sehari-hari paling untuk fokus ke PK kita. Kalau sore-sore ya, ini kan lagi musim angin, sore-sore main layangan. Dan untuk malam ya paling teman-teman rumah juga kadang suka nyamper sendiri untuk main game. Kebetulan adik saya suka main game online, Mobile Legends. Baik, kebetulan di sampingnya sudah ada Saka. Saka, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Saka sehat. Saka, bagaimana tanggapannya hari ini akan menjalani lanjutan sidang peninjauan kembali untuk membersihkan nama baik, kemudian untuk mengembalikan harkat dan martabat Saka, dan Saka yakin bahwa Saka tidak bersalah ya? Ya, Saka yakin Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terus juga kan banyak orang-orang yang melihat Saka waktu di tahun 2016, 27 Agustus bahwa Saka itu ada di rumah Sadikun. Saka, saat ini keseharian Saka seperti apa setelah bebas? Apalagi Juli kemarin sudah dinyatakan bebas murni, tidak perlu lagi untuk melapor begitu kepada pihak kepolisian. Ya, jadi kalau Saka mau biasa aja, jadi nggak ada senang-senang sama sekali lah. Paling keseharian Saka kan ya kalau lagi nggak kerja kan paling main game aja. Kalau lagi musim layangannya main layangan. Baik. Saya sempat dengar kemarin Saka persiapannya tidak ada persiapan khusus, malah justru happy aja bersama dengan teman-teman main layangan begitu ya? Ya, betul. Ya, jadi iya bener, kalau Saka itu emang happy aja sama teman-teman main layangan. Ya, sebenarnya kemarin aja kan ada teman-teman dari laut, ya makan-makan. Baik. Saka, harapan Saka hari ini kan akan ada saksi fakta yang akan menerangkan seterang-terangnya bahwasanya Saka tidak bersalah. Harapan Saka seperti apa? Ya, harapan Saka sih ngomong tuh yang penting apa adanya, jujur, jangan menutup-nutupi kebohongan lah. Menurut Saka, apa yang kebohongan paling fatal dalam kasus yang Saka hadapi sampai Saka harus dipenjara 3 tahun 8 bulan pada saat itu? Ya, ada pengakuan yang memberatkan Saka. Ya. Pengakuan apa Saka? Ya, Saka juga kan nggak bisa menjelaskan seperti apa. Jadi pengakuan itu sebenarnya menyudutkan Saka bahwa Saka itu pelakunya. Padahal kan Saka punya saksi Saka juga itu ditolak semua. Baik. Ini kan ada 10 novum ataupun juga fakta-fakta baru yang ditolak oleh jaksa penuntut umum. Harapannya Saka seperti apa untuk memperkuat novum pada hari ini? Ya, kalau jaksa mah bebas mau nolak gimana, itu kan jaksa. Jadi Saka mah udah agak paham sedikit tentang hukum. Kalau jaksa menolak mah wajar-wajar aja. Kalau jaksa terima ya bodoh dia berarti. Langsung selesai. Iya. Langsung selesai, langsung menang gitu. Jadi kan udah itu juga kan tes visum sama pengakuan aja kan udah jelas-jelas beda. Masa langsung diterima? Nggak mungkin. Namanya kan Indonesia punya hukum. Oke, berarti Saka akan mengikuti proses hukum yang berlaku saat ini begitu ya Saka ya. Dukungan dari keluarga seperti apa? Terutama dari abangnya nih. Ya, dukungan mah ya biasa aja lah, netral. Jadi gimana? Jadi Saka tuh jangan diem aja di rumah tuh. Ya kalau emang punya bakat ya tunjukin lah. Misalkan punya kegiatan apa tuh
Misalkannya dulu kan Saka kan lebih suka bikin kreatif tuh. Cuman sekarang males karena ada HP, punya HP terus mainnya game terus. Iya. Tapi Saka yang ingin ditanyakan adalah Saka ini kan pada saat di penjara di umur 15 tahun gitu ya. Apakah Saka merasa ada bagian yang hilang dalam hidup Saka dalam masa pertumbuhan Saka saat itu? Karena mungkin 15 tahun sedang sibuk-sibuknya untuk sekolah, bergaul dengan teman. Ya emang merasa ada yang kehilangan. Jadi masa-masa kecil Saka tuh nggak tahu kemana lah. Jadi harusnya adaptasi sama masyarakat pada umumnya, tapi Saka enggak. Oke. Saka, apa pesan Saka untuk jaksa penuntut umum, untuk hakim, untuk pengadilan negeri Cirebon dan juga untuk masyarakat terkait dengan hari ini? Ya jadi Saka, permohonan Saka cuma permintaan, cuman jangan sampai ada lagi korban-korban berikutnya yang mengalami seperti Saka ini. Cukup Saka aja, dan kedepannya jangan pernah ada lagi yang harus merasa seperti Saka, tidak pernah melakukan namun dipenjara. Orang yang tidak bersalah begitu ya, kemudian dihukum begitu ya. Jadi jangan pernah ada lagi korban-korban berikutnya. Kan kasihan tuh orang tidak bersalah harus dipenjara. Terakhir mungkin dukungan seperti apa yang disampaikan ataupun juga diberikan oleh keluarga untuk Saka untuk hari ini? Ya alhamdulillah keluarga sangat menyupport sekali. Jadi dukungannya seperti biasa-biasa aja. Sering ingetin jangan lupa makan, kalau ngegame jangan kelamaan, terus juga kalau waktunya mandi ya mandi. Tentunya tapi senang bisa berkumpul bersama dengan keluarga kembali. Senang banget adik saya pulang 2020, saya jemput sendiri ke Bandung naik motor. Ya sebelum pulang ke rumah saya muter-muter dulu ke Bandung ke kebun teh. Artinya memori-memori yang dulu ini bisa dilakukan kembali, kehangatan keluarga bisa dirasakan oleh Saka. Baik, terima kasih Jaka dan juga Saka atas informasinya. Kita nanti akan follow ya, kita akan ikuti menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, terima kasih Jaka dan Saka. Pasti. Buat teman-teman seluruh masyarakat Indonesia dan netizen dan buat media juga yang selalu menyupport, terima kasih dukungannya, berkat kalian semua. Tanpa dukungan kalian semua, kita semua nggak bakal terang benderang seperti ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Senang lah, nggak bisa dijelasin makanya. Iya, makasih. Saka, terakhir, bagaimana perasaan Saka didukung oleh teman-teman, bahkan hari ini akan ada aksi bahwa Saka juga akan didukung oleh masyarakat Cirebon yang ada di sini? Ya, jadi alhamdulillah Saka juga berterima kasih banget atas dukungannya buat masyarakat seluruh Indonesia dan dukungan warga Indonesia, termasuk dari netizen juga. Saka benar-benar berterima kasih atas dukungannya menjadi seperti ini. Waktu dulu di tahun 2016 ini Saka tuh malah disudutkan, bukannya menyupport dan mendorong Saka untuk kedepannya tuh lebih terang benderang, malah disudutkan. Jadi Saka sekarang berterima kasih banget dan nggak nyangka sama sekali bisa ada supportan dari warga dan seluruh netizen Indonesia. Jadi benar-benar berterima kasih atas dukungannya. Oke, baik, terima kasih Saka atas informasinya. Sehat selalu. Kita nanti ketemu lagi ya Saka ya. Iya. Pram dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Saka Tatal beserta dengan kakaknya yakni Jaka, yang memang menyebutkan bahwasanya saat ini keseharian dari Saka Tatal sudah berjalan seperti biasanya. Ia bisa bermain bersama dengan teman-temannya dan juga merasakan kembali kehangatan keluarga. Saat ini Pram dan juga pemirsa, saya sudah berada di sebuah penginapan yang ada di Cirebon, yang mana penginapan ini adalah titik kumpul dari tim kuasa hukum Saka Tatal beserta dengan tadi ada Titin Prialianti, dan nanti kami akan menanti kedatangan dari tim kuasa hukum Saka Tatal yang lain, yakni seperti Farhad Abbas, yang kita juga akan sama-sama nanti bergerak menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Dan informasi terakhir yang kami dapat bahwasanya hari ini pada pukul 10 ketika persidangan dimulai akan ada seruan aksi dari masyarakat Cirebon bergerak untuk mendukung keadilan dan juga kebenaran terkait dengan kasus Saka Tatal. Total sampai dengan saat ini yang bisa kami konfirmasi terdapat 8 saksi fakta, dan saksi ahli ini masih terus kami konfirmasi. Namun untuk saksi fakta yang akan hadir pada hari ini adalah Liga Akbar, yang seperti kita ketahui bahwa sempat memberikan keterangan secara eksklusif di program Rakyat Bersuara iNews TV, yang menyebutkan bahwa dirinya dipaksa untuk
memberikan keterangan palsu, bahwa keterangan yang ia sampaikan adalah keterangan palsu dan terpaksa karena adanya intimidasi dan juga penyiksaan yang dirasakan oleh Liga Akbar. Dan sampai dengan saat ini, beginilah situasi dan kondisi di penginapan dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Dan informasi yang kami dapat sampaikan kepada Anda adalah berkaitan dengan saksi ahli yang hari ini juga akan hadir. Di antaranya adalah Reza Indragiri, yakni pakar kriminolog, beserta dengan Deddy Mulyadi yang tadi juga sudah hadir. Nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan beliau. Dan 10 novum yang sudah ditolak tentunya hari ini akan dibuktikan kembali dan juga akan diperkuat oleh saksi fakta dan juga saksi ahli. Kami bersama dengan awak media lain sampai dengan saat ini masih menanti seluruh tim kuasa hukum yang lengkap, dan pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah Deddy Mulyadi yang sebelumnya juga membantu mengungkap fakta-fakta ataupun juga sebagai koordinator, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, bahwasanya ada sejumlah saksi yang juga Deddy Mulyadi ini membantu untuk bisa mengumpulkan saksi-saksi dan juga mengungkap kebenaran dan juga fakta-fakta berkaitan dengan Saka Tatal dan saksi-saksi yang lainnya. Berkaitan dengan novum pemirsa yang ada dan juga sudah disampaikan kepada hakim yang ditolak oleh jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwasanya pernyataan-pernyataan dan juga dari Deddy Mulyadi, kemudian juga Liga Akbar, ada Dede dan juga Kapolri, ini dianggap tidak relevan. Namun tentunya hari ini akan ada saksi ahli lain yang akan memperkuat novum-novum tersebut dan diharapkan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih terus menanti untuk seluruh pihak tim kuasa hukum dari Saka Tatal ini bisa hadir. Sementara adanya desakan-desakan dari masyarakat agar Ibtu Rudiana selaku ayah Eki bisa hadir di persidangan, sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi. Namun yang pasti hari ini akan ada kehadiran dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Dan setelah ini pemirsa, kami akan mencoba berbincang bersama dengan Deddy Mulyadi, salah satu saksi yang akan hadir hari ini. Namun sampai dengan saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca, memang kami masih bersama dengan awak media yang lainnya. Sebelumnya pemirsa, Dede yang kemarin baru saja mengakui bahwasanya dirinya memberikan keterangan palsu atas arahan Aib yang disuruh oleh Ibtu Rudiana, ini juga menjadi salah satu novum yang disampaikan. Dan ini juga sempat disampaikan oleh Deddy Mulyadi selaku saksi yang akan hadir hari ini. Kita akan lihat bagaimana kesaksian dari Deddy Mulyadi hari ini di persidangan. Dan pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan keluarga dari Saka Tatal berkaitan dengan pada tahun 2016 yang lalu, bahwasanya pada saat kejadian ini Saka sedang berada di rumah dan tidak berada di lokasi kejadian. Dan inilah yang diyakini menjadi dasar bahwasanya Saka Tatal tidak bersalah. Pemirsa, selain dari Deddy Mulyadi yang Anda saksikan di layar kaca, kami juga masih menanti kehadiran dari Farhad Abbas selaku tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Sebelumnya Saka Tatal pemirsa divonis 8 tahun penjara dan telah mengalami ataupun juga melaksanakan masa kurungan 3 tahun 8 bulan setelah mendapatkan restitusi, bebas bersyarat pada tahun 2020 dan juga bebas murni pada Juli 2024. Kami masih terus menantikan pemirsa kesempatan kami untuk bisa berbincang langsung bersama dengan Deddy Mulyadi untuk bisa
mengetahui kira-kira apa saja yang akan beliau sampaikan sebagai saksi pada hari ini. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sempat berbincang bersama dengan Edwin Partogi selaku kuasa hukum dari Saka Tatal yang menyebutkan setidaknya terdapat beberapa poin penting terkait dengan kasus ini yang menyatakan bahwasanya Saka Tatal tidak bersalah. Di antaranya adalah 3 DPO yang hilang, yang tentunya ini menjadi pertimbangan. Apabila 3 nama DPO ini hilang, artinya gugur pula berkaitan dengan tindak pidana yang diberlakukan kepada seseorang. Saat ini pemirsa, kami masih menanti di sebuah penginapan yang ada di kota Cirebon, Jawa Barat, karena ini menjadi titik kumpul dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Dan biasanya setelah ada di penginapan ini, setelah semuanya lengkap, ini kita akan bersama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, yang berjarak sekitar 5 km, atau kalau kita estimasikan waktunya ini berkisar 15 sampai dengan 20 menit saja. Artinya sangat dekat, dan nanti kita akan mencoba untuk sama-sama satu mobil bersama dengan Saka Tatal dan juga tim kuasa hukum. Dan sampai dengan saat ini kami masih terus menanti. Kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini sambil kita menunggu Deddy Mulyadi selesai melaksanakan wawancara bersama dengan media lain. Dan pemirsa, sebelumnya sekali lagi dapat kami sampaikan bahwasanya seluruh tim kuasa hukum dari Saka Tatal akan berkumpul di penginapan ini dan nanti akan bersama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara berkaitan dengan nantinya bahan-bahan apa saja yang akan disampaikan dan siapa-siapa saja saksi fakta dan juga saksi ahli, untuk nama-nama rinciannya memang pihak dari tim kuasa hukum belum mau membeberkan seluruhnya. Namun informasi valid yang dapat kami sampaikan bahwa hari ini atas nama Aldi yang juga merupakan keponakan dari keluarga Saka Tatal juga akan hadir pada persidangan kali ini, dan ini menjadi salah satu hal ataupun juga bukti penguat. Dikarenakan Aldi ini pemirsa adalah satu dari sekian orang yang pada saat itu diperiksa oleh kepolisian, dan dirinya bersikukuh tidak melakukan pembunuhan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ataupun juga intimidasi, Aldi tetap bersikukuh bahwasanya dia tidak bersalah dan juga tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki, sampai akhirnya dibebaskan. Dan tentunya harapannya adalah nantinya kesaksian dari Aldi ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk hakim mempertimbangkan novum-novum yang sudah ada. Selain dari Saka, ya, kemudian tadi ada keluarganya juga turut hadir. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasanya nantinya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ketika persidangan akan dimulai, nantinya akan ada aksi seruan dari masyarakat pembela keadilan, dan hal ini berkaitan dengan mereka memberikan dukungan secara moral kepada Saka Tatal, yang tentunya kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya jalannya demo dan juga aksi massa, beserta dengan bagaimana nantinya jalannya sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal. Sementara demikian, kembali ke Anda, Pram, di studio. Baik, Camar Hainda melaporkan langsung dari salah satu penginapan di Cirebon, Jawa Barat, sebelum nanti akan menuju ke gedung Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat sekitar 20 atau 15 menit lagi. Terima kasih rekan Camar, kami masih menanti update terbaru dari Anda